Ada in my life beberes rumah, ngurus bocil, masak part yang kesekian kalinya. Hai, assalamualaikum teman-teman semuanya. Balik lagi di video keseharian aku. Gimana kabar kalian? Semoga kita semuanya itu selalu diberikan kesehatan ya teman-teman. Ini tuh sekitar jam setengah 7 aku baru bangun. Biasanya itu aku bangunnya itu lebih awal ya. Tapi ini mumpung Pak suami lagi libur, jadi aku bangunnya itu agak siangan, nggak kayak biasanya. Ini aku juga lagi ada tamu bulanan, jadi tadi pagi nggak sholat subuh. Ini aja aku nggak dibangunin sama Pak suami ya teman-teman. Padahal suami aku itu bangunnya lebih awal. Aku tanya sama Pak suami, kenapa aku nggak dibangunin? Dia jawabnya mau ngebangunin itu nggak tega, kasihan lihat mukanya itu, katanya kelihatannya itu capek banget. Jadi dia sengaja biarin aku bangunnya siang. Dia tadi bangun juga udah masak air, udah bikin kopi sendiri. Aku bangun agak siang itu kalau pas dia lagi libur aja, itu pun jarang ya teman-teman. Kalau pas hari-hari biasa kan aku bangunnya jam 2 pagi, kadang jam setengah 3 pagi, karena harus masak buat bikin bekal dia, buat sarapan dia. Karena dia kan berangkatnya kan pagi jam 4 gitu. Setelah Pak suami udah berangkat, belum lagi aku lanjut buat nyuci piring, nyuci baju, ngurus bocil, belum lagi beresin rumah yang kalau lagi berantakan. Tahu sendiri ya kan, kalau rumah ada anak kecil itu harus rajin-rajin beberes ya teman-teman, karena setiap menit atau setiap jam itu pasti berantakan lagi. Jadi kalau pas dia libur itu dia sengaja kasih waktu aku buat istirahat. Malahan kadang dia bilang kalau pas dia lagi libur itu aku nggak usah masak ya, nggak apa-apa, lauknya kita beli di luar aja yang udah mateng. Tapi kalau beli di luar itu rasanya kurang cocok di lidah aku ya teman-teman, kayak nggak puas gitu kalau kita nggak masak sendiri. Ini aku udah beresin kasurnya, udah aku beresin tadi pempes-pempesnya yang tadi malam diberantakin sama anak aku. Nah ini tinggal aku sapu-sapu aja biar bersih. Oh ya, BTW si bocil lagi di rumah sebelah ya, tadi di rumah ibu aku. Dia udah sarapan pakai telur, tadi aku masakin telur, cuma dia belum mandi karena tadi mau aku mandiin tapi dianya nggak mau, katanya itu nanti aja. Alhamdulillah, Masya Allah sekarang aku udah ada TV ya teman-teman. Kemarin Pak suami itu beli TV sama kulkas. Jadi sekarang kalau misalkan si bocil pengen lihat film Upin Ipin, SpongeBob atau film kartun yang lainnya, itu udah bisa di rumah ya, nggak harus ke tempat neneknya lagi. Pelan-pelan ya teman-teman, nyicil-nyicil sedikit-dikit dulu karena belum bisa kalau yang harus kebeli semuanya. Dan semoga si bocil makin betah di rumah, jadi aku bisa nyambi buat masak ataupun ngerjain yang lainnya. Karena kalau udah lihat film kartun itu dia lumayan antang juga sih. Nah ini kamarnya udah rapi, udah bersih, tinggal aku mau lanjut ke belakang mau masak. Nah ini kemarin aku beli pare sama beli tahu bakso, tapi belum aku masak, jadi kali ini mau aku masak. Ini kemarin parenya udah aku potong-potong, terus aku taruh di kulkas ya teman-teman. Oh iya, sambil masak aku mau cerita sedikit ya. Jadi kemarin itu Pak suami nggak bilang sama aku kalau dia itu beli TV sama kulkas, katanya buat surprise aku, karena kemarin kan pas tanggal 23 Januari itu tepat umur aku bertambah jadi 23 tahun. Dia itu minta maaf karena dia itu nggak bisa kasih kado apa-apa buat aku. Kalau aku sih yang terpenting itu doa ya teman-teman. Aku juga nggak maksain buat dikasih kado karena aku tahu pengeluaran kita itu kemarin lagi lumayan banyak karena habis buat pasang dastang listrik dan lain-lain juga. Jadi aku ngertiin dia. Pas kemarin tanggal 31 Januari sore-sore, tiba-tiba ada orang nganter TV sama kulkas ke tempat aku. Aku kira dia salah alamat. Pas suami aku keluar, dia bilang bener dia habis beli TV sama kulkas. Katanya biar surprise. Alhamdulillah, Masya Allah, senangnya hati aku sekaligus terharu ya teman-teman. Alhamdulillah sekarang udah nggak bingung kalau misalkan mau beli ikan, mau beli ayam, atau beli makanan yang nggak bisa tahan dalam beberapa hari, yang harus dimasukin ke freezer dulu gitu. Sekarang mau belanja bahan masakan apapun itu buat stok beberapa hari itu aku udah nggak bingung karena udah ada kulkas. Karena sebelumnya itu aku udah pernah bilang kalau di rumah itu sepi kalau nggak ada TV gitu, dan alhamdulillah satu persatu dikabulin sama Pak suami. Masya Allah, jangan lupa bersyukur ya teman-teman. Oke, ini aku lagi goreng tahu baksonya. Ini aku kasih tepung crispy biar ada kriuk-kriuknya ya teman-teman. Kenapa nggak aku tambahin garam atau penyedap rasa? Karena emang tepung crispy-nya itu udah asin, udah gurih, jadi nggak perlu ditambahin penyedap rasa lagi. Ini sebelum aku goreng tahu baksonya, aku tadi angetin roti goreng dulu. Sisa tadi malam itu masih ada beberapa, karena masih enak juga, jadi aku goreng lagi. Karena kalau dibuang itu mubazir ya teman-teman. Ini tahu baksonya goreng sampai warnanya golden brown ya. Selesai goreng tahu, ini aku mau masak sayur pare. Aku tumis bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, cabai, sama sedikit terasi. Padahal kalau sayur pare itu enaknya dimasak dicampur pakai udang, kalau enggak itu ebi. Tapi suami aku itu alergi yang seafood gitu, jadi nggak aku campurin. Ada yang tahu tipsnya nggak ya cara masak sayur pare biar nggak terlalu pahit itu gimana, digimanain gitu? Kalau aku sih ini tadi pas dicuci aku kasih garam, terus aku remes-remes sampai pare
parinya itu lemes dan mengeluarkan busa, itu katanya itu bisa mengurangi rasa pahit dari si pare itu. Tapi menurut aku lumayan membantu juga sih, karena emang kalau udah matang itu nggak terlalu pahit juga. Ini sayur parenya udah aku masukin, jangan lupa di kongsreng-kongsreng, terus tambahin seasoning, ada gula, garam, sama penyedap ya teman-teman. Ini tadi aku tambahin air sedikit biar nggak terlalu kering pas lagi ditumisnya. Jangan lupa diaduk-aduk dan tunggu sampai matang. Jangan lupa juga koreksi rasa, kalau dirasa sudah pas dan parenya sudah matang, matikan kompor. Nah ini aku udah selesai masaknya. Setelah masak jangan lupa buat bersihin bagian kompor sama mejanya ya teman-teman, biar bersih, kompornya juga nggak berminyak dan mejanya itu bebas dari semut, karena kalau habis masak itu kan kadang kotor dan banyak ada beberapa gula atau bumbu yang jatuh. Nah itu harus dilap-lap ya, kalau nggak itu bisa mengundang semut. Selesai bersihin dapur, aku lanjut buat cuci piring. Ini cucian piring aku lumayan agak banyak karena sama cucian yang tadi malam belum aku cuci karena udah malam juga, jadi aku mau cuci sekalian. Kalau aku nyuci itu biasanya yang aku cuci itu gelas-gelasnya dulu ya teman-teman, habis itu disusul ke piring-piring, terus mangkok, terus sendok, terus habis itu ke wadah-wadah yang lumayan besar-besar, terus yang terakhir baru wajan. Kalau kalian tipe yang mana dulu nih guys? Komen di video ya. Oh ya, kalian jangan bosan-bosan lihat video keseharian aku yang isinya cuma itu-itu aja ya teman-teman. Habis gimana lagi, ini itu emang kegiatan keseharian aku sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi kayak gini. Bangun ketemunya itu kerjaan rumah. Lanjutin aku mau pakein baju bocil. Ini bocil tadi udah aku mandiin. Tadinya dia nggak mau mandi, tapi aku janjiin dia nanti kalau udah mandi ibu beliin es krim dan dia mau mandi, karena emang udah agak siang juga, jadi aku itu risih kalau lihat anak aku itu belum mandi teman-teman. Kalau kalian lihat video aku itu kebanyakan aku pakai daster, ya dimaklumin aja ya teman-teman. Ya gimana ya, karena aku itu udah nyaman pakai yang begini kalau di rumah, sampai-sampai aku itu namain ini tuh baju kebesaran aku. Ya gimana nggak kebesaran, namanya juga daster ya. Yang pasti kan pasti longgar biar orang pakainya itu nyaman dan lebih luas buat gerak. Kadang sampai yang udah sobek aja itu aku masih pakai karena itu emang senyaman itu. Kelar ngurusin bocil ini, aku lanjut mau ke depan. Aku mau lap-lapin meja biar debu jalanannya itu pada minggat semuanya, dan aku sapu-sapu juga dari dalam keluar biar semuanya bersih. Nah kali ini aku nggak pel ya, karena kemarin itu baru aja aku pel. Kalau aku pel setiap hari itu takutnya lantainya terlalu bersih dan takutnya kalau ada semut lewat itu kepleset ya. Dan ini udah bersih, udah rapi, dan kalau lihat rumah bersih rapi itu bening di mata dan bikin betah di rumah ya teman-teman. Ya walaupun rapinya itu nanti cuma sebentar, tapi nanti diberantakin lagi sama bocil, tapi ya nggak apa-apa buat kegiatan aku di rumah. Dan finally alhamdulillah pekerjaan rumah aku udah selesai. Habis ini aku mau sarapan, dan nanti setelah sarapan itu aku mau lanjut mandi. Segitu aja video dari aku, terima kasih udah meluangkan waktunya buat nonton. Jangan lupa bersyukur and see you the next video, bye bye.